Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat datang kembali di channel saya, Adi Edukasi Channel, dan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu yang baru saja menemukan channel saya. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu bagaimana cara melakukan penilaian dokumen tindak lanjut oleh kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Tentu hal ini setelah tahapan-tahapan dalam pengelolaan kinerja guru yang dilakukan oleh guru dari mulai diskusi persiapan observasi praktik kinerja, kemudian observasi praktik kinerja, dan tindak lanjut telah selesai dilaksanakan. Oke, kita langsung Bapak dan Ibu. Yang pertama, Bapak dan Ibu, klik pengelolaan kinerja pada menu beranda di platform Merdeka Mengajar. Di sini Bapak dan Ibu diminta masuk ke Merdeka Mengajar, kemudian di beranda platform Merdeka Mengajar, Bapak dan Ibu minta klik pengelolaan kinerja. Ini saya besarkan. Di sini Bapak dan Ibu klik pengelolaan kinerja. Setelah Bapak dan Ibu klik pengelolaan kinerja, maka akan muncul seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya. Ini nama Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah. Di sini Bapak dan Ibu ada pilihan ya, kepala sekolah, kemudian beranda. Bapak dan Ibu klik di sini, di segitiga ini, klik kepala sekolah, nanti muncul dia satu sebagai pegawai, satu sebagai pejabat penilai kinerja. Bapak dan Ibu klik sebagai pejabat penilai kinerja, maka muncul ini Bapak dan Ibu. Klik lakukan penilaian. Bapak dan Ibu klik lakukan penilaian di sini, maka akan tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Ada cek daftar guru, kemudian kumpulkan. Kumpulkan ini yang dikumpulkan beberapa dokumen, tentunya dari kepala sekolah, dari mulai KUSP, daftar hadir, laporan perencanaan satuan pendidikan, dan seterusnya. Kemudian Bapak dan Ibu klik cek daftar guru di sini. Klik cek daftar guru. Tapi di sini Bapak dan Ibu juga boleh melihat dimensi rapor pendidikan yang dipilih oleh guru di bawah sini. Klik cek daftar guru. Setelah klik cek daftar guru, Bapak dan Ibu maka akan muncul nama-nama gurunya di sini. Kemudian di sini jadwal observasinya, ya rating observasi, nilai tindak lanjut, ya seperti ini. Berarti kalau rating observasi, ini rating observasinya belum dinilai, kemudian nilai tindak lanjut, maka tindak lanjutnya yang perlu dinilai. Bapak Ibu pilih gurunya. Ya, kita pilih gurunya yang sudah layak untuk dinilai tindak lanjutnya. Tentunya yang bisa kita nilai adalah yang telah dinilai pada saat melakukan observasi praktik kinerjanya. Klik nilai. Siapa yang mau kita nilai, kita pilih gurunya, klik nilai. Pada halaman ini, Bapak dan Ibu dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, klik nilai untuk masuk ke halaman penilaian observasi kinerja di sini. Kemudian klik nilai untuk masuk ke halaman penilaian perilaku kinerja di sini. Tapi untuk saat ini masih dikunci, belum bisa dibuka untuk perilaku kinerja ini di PMM-nya. Kemudian klik cek untuk melihat dokumen akuntabilitas berupa bukti dukung pengembangan kompetensi di sini, Bapak dan Ibu. Maka yang kita klik adalah di sini, klik nilai di observasi kelas. Kita klik nilai. Bapak dan Ibu, sebelum Bapak dan Ibu melakukan penilaian, Bapak dan Ibu dapat melakukan cek rubrik observasi yang dipilih oleh guru pada saat menyusun rencana hasil kerja. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mengisi penilaian dokumen tindak lanjut tentunya setelah pelaksanaan observasi telah diisi, ya, telah di-checklist di sini, baru Bapak dan Ibu bisa melakukan penilaian tindak lanjut. Maka klik nilai dokumen tindak lanjut di sini, klik nilai. Pada halaman dokumen tindak lanjut, beberapa langkah yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan, pastikan nama guru yang ingin Bapak dan Ibu nilai sudah sesuai. Kemudian klik apa tujuan formulir untuk mengetahui maksud dan tujuan dari formulir yang ingin Bapak dan Ibu isi. Lakukan pengecekan tentang refleksi yang dilakukan oleh guru ketika melakukan praktik kinerja yang sudah direncanakan selama tahap observasi. Lakukan pengecekan pilihan belajar yang telah dipilih oleh guru sebagai upaya refleksi tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja.
Perlu diketahui Bapak dan Ibu bahwa pilihan belajar melalui pelatihan mandiri bersifat opsional. Pilih penilaian salah satu kesadaran yang dilakukan oleh guru ketika melakukan upaya tindak lanjut. Jika diperlukan, Bapak dan Ibu dapat memberikan penjelasan terhadap pemberian penilaian tersebut. Bapak dan Ibu juga dapat berdiskusi dengan guru seputar upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh guru. Oke, kita lihat Bapak dan Ibu. Ini adalah tampilan Bapak dan Ibu setelah Bapak dan Ibu mengklik nilai tadi. Setelah diklik nilai tadi, maka tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu kira-kira. Ini sudah saya besarkan pada slide berikutnya Bapak dan Ibu. Ini dokumen tindak lanjut. Kemudian di sini ada langkah-langkah penilaian, ya, baca pengisian guru, isi penilaian atasan, kemudian lakukan secara menyeluruh. Di sini dikatakan ini bukan penilaian akhir guru, Bapak dan Ibu bisa lakukan, bisa isi sesuai keadaan sesungguhnya. Bapak dan Ibu di sini baca pengisian guru, ini adalah refleksi guru ketika Bapak dan Ibu guru melakukan tindak lanjut. Ya. Bagaimana refleksi Anda tentang praktik pembelajaran Anda selama observasi kelas? Di sini guru yang mengisi, Bapak dan Ibu, ini adalah isian guru, ya. Kemudian di sini juga ada pilihan belajar, apa tujuan tindak lanjut yang ingin dilakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Di sini adalah isian guru, di sini juga upaya-upayanya yang dilakukan oleh guru apa, isian guru Bapak dan Ibu baca di sini. Kemudian ini Bapak dan Ibu, ya, pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Kemudian ini dikatakan opsional Bapak dan Ibu, tapi ini saya rasa salah, ini ada dari halaman platform Merdeka Mengajar. Karena sepengetahuan saya yang opsional adalah pilihan belajar secara mandiri. Ya, tapi ini adalah isian guru. Kemudian Bapak dan Ibu, tugas Bapak dan Ibu di sini dalam melakukan penilaian hanya memilih bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi. Sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali. Di sini menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal, sarana, prasarana, anggaran, koneksi, sinyal, dan lain-lain. Ya. Kemudian sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri, menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Kemudian sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya, menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan murid disertai data, bukti, lapangan, riset, atau rapor pendidikan. Kemudian Bapak dan Ibu di sini setelah memilih, Bapak dan Ibu beri penjelasan di sini terhadap penilaian yang telah Bapak dan Ibu lakukan. Bapak dan Ibu boleh mengetik di sini, itu maksimal 1000 karakter. Setelah selesai, Bapak dan Ibu boleh klik kumpulkan di sini. Tapi jika ingin Bapak dan Ibu istirahat, kemudian ingin memeriksa lagi nantinya, Bapak dan Ibu klik simpan di draft dulu. Setelah itu nantinya baru klik kumpulkan. Kalau sudah selesai, yakin selesai, Bapak dan Ibu klik kumpulkan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kumpulkan dokumen, setelah dikumpulkan nilai tidak dapat diubah lagi dan akan masuk ke dalam perhitungan nilai secara keseluruhan. Nilai yang Anda berikan adalah, ini sesuai dengan yang Bapak dan Ibu pilih tadi, ya. Kemudian di sini checklist, setelah checklist, klik kumpulkan. Tapi kalau belum yakin, klik kembali, ya, supaya bisa diubah lagi. Atau Bapak dan Ibu mau ingin mengecek lagi, klik kembali. Klik, kalau sudah yakin, klik kumpulkan. Ini tampilan setelah dikumpulkan, Bapak dan Ibu di sini ada berhasil kumpulkan dokumen. Kemudian di sini yang tadinya dikunci untuk nilai dokumen tindak lanjut, di sini menjadi checklist. Oke, Bapak dan Ibu, di sini kegiatan Bapak dan Ibu dalam melakukan penilaian diskusi, melakukan penilaian dokumen tindak lanjut sudah selesai. Selanjutnya Bapak dan Ibu tetap selalu berdiskusi kepada guru untuk nantinya melakukan refleksi tindak lanjut.
Demikian Bapak dan Ibu video yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, menambah khasanah ilmu pengetahuan Bapak dan Ibu. Semangat belajar, semangat berbagi. Jangan lupa selalu bersyukur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.